kerja. Itu baru pulang ini kan. Pokoknya hari Minggu. Tahu aku cara Hari Minggu lah Katanya libur tapi malah. Biasanya juga tiga.
Ibu, Bapak kita silahkan maju ke depan. Ayo Ibu. Silakan. Isi Pak ya. Iya. Bah, ya. Sebentar, sebentar. Yesus kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk segala kasih setia, anugerah Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, jika malam hari ini masih ada waktu bersama untuk kami dipertemukan, berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di tempat ini Bapak, itu semua bukan karena kebaikan kami, apa yang kami lakukan dalam hidup kami, tapi semua itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa Kau nyatakan dalam setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk waktu ini, untuk saat ini Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati telinga kami, Tuhan berkati hati kami, supaya kami boleh mendengar dan hati kami boleh mengerti, memahami tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Berbicaralah Tuhan bagi kami pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Malam hari ini shalom. Shalom. Iya. Untuk pertama kalinya saya berdiri di depan Bapak Ibu semua, bukan karena saya hebat, pintar, tidak, tapi karena Bapak Pastor kemarin tadi siang pelayanan di Kutai Barat, kemarin ada pertemuan di Separe, kemudian jam 4 lanjut ke Kutai Barat, tadi sore baru pulang, jam 7 tadi baru sampai SP3. Mungkin tengah malam baru nyampe ke sini. Ya puji Tuhan, saya mewakili beliau untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita buka di dalam Alkitab kita masing-masing. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 2. Kitab 1 Raja-Raja pasal 2.
Kalau sudah ketemu semuanya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menunjang segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam buku Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tata kerajaan Israel." Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya di dalam setiap usaha atau pekerjaan kita ingin mendapatkan keuntungan, ya. Kita ingin mendapatkan suatu hasil yang baik, ya. Kita ingin beruntung, kita ingin apa yang kita kerjakan itu mendapatkan hasil yang bisa kita untuk kita nikmati, ya. Di sini firman Tuhan, Raja Daud menasehati anaknya Salomo. Dia berkata bahwa Salomo harus berlaku seperti seorang laki-laki, katanya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia, katanya, terhadap Tuhan Allahmu, katanya. Hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, ya, seperti yang tertulis di dalam buku Musa, kata Daud kepada Salomo pada waktu itu. Daud mungkin pada waktu itu dalam pembacaan tadi kita lihat bahwa ketika waktu itu Daud sebentar lagi akan mangkat, ya, sebentar lagi dia akan meninggal. Dia berpesan kepada anaknya supaya Salomo harus mengikuti ketetapan, perintah, peraturan seperti yang tertulis di dalam buku Musa, kata firman Tuhan. Kalau kita mau lihat buku Musa, kita nanti boleh buka di dalam Ulangan pasal 4 dan pasal yang kelima, di mana pada waktu itu Musa diberikan perintah oleh Tuhan supaya menjelaskan kepada bangsa Israel pada waktu itu apa yang mereka harus lakukan. Jangan menyimpang dari Allah mereka yang sesungguhnya, jangan menyimpang kepada Allah lain, jangan sujud beribadah, menyembah atau beribadah atau melakukan apapun, membuat apapun yang menyerupai Allah lain yang selain dari bangsa Israel kenal, yaitu Allah yang hidup, Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir pada waktu itu. Dan kita lihat di sini bahwa firman Tuhan, Daud senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan dia lakukan firman Tuhan sejak dia dari dia masih muda sampai dia menjadi seorang raja. Dia tetap setia melakukan suatu kebenaran yang luar biasa. Dia hidup takut akan Tuhan, dia hidup menurut ketetapan, perintah, dan peraturan yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Dan terbukti Raja Daud senantiasa selalu berhasil dalam setiap kehidupannya. Ketika dia masih masa-masa waktu berperang, ketika Saul tidak suka dengan dirinya, Saul menempatkan dia di medan yang paling utama, maksudnya Saul supaya dia mati duluan, supaya dia mati di dalam peperangan tersebut, dan dia tidak akan menjadi seorang raja. Tetapi karena dia sungguh takut akan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan menolongnya, Tuhan setia dalam kehidupannya, dia setia melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Dia selalu berhasil di dalam setiap apa yang dia lakukan. Dia selalu mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Iya, itu yang Daud rasakan, itu yang Daud nikmati di dalam kehidupannya, bahwa pertolongan Tuhan yang luar biasa itu senantiasa dia rasakan di dalam kehidupannya. Makanya dia menasehati anaknya supaya anaknya tersebut mengenal Allahnya, ya, mengenal Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia puji, Tuhan yang dia agungkan dari sejak dia mengenalnya. Lebih jelas lagi di dalam kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 14. Ya. Saya harus pakai mata. Ya, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-14.
maka aku akan memperpanjang umurmu. Itu ditegaskan firman Tuhan di dalam pasal 3 ini, mengatakan bahwa jikalau dia sungguh-sungguh hidup di dalam ketetapan Tuhan, Tuhan akan memperpanjang umurnya. Bukan saja umur hidupnya saja, tetapi segala apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya, termasuk menjadi seorang raja, dia luar biasa. Dia diperpanjang oleh Tuhan dengan hal yang sungguh luar biasa. Terbukti Raja Salomo menjadi seorang raja yang sangat luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada umat-umatnya bahwa supaya kita mengenal Allah kita yang sesungguhnya, yaitu Allah yang hidup, bukan Allah yang tidak kita kenal, tapi Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita puji dan kita sembah pada saat ini. Supaya apa yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita itu, kata firman Tuhan tadi di ayat yang keempat, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi orang yang datang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang dia kerjakan di dalam Tuhan itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Ya, terkadang kita menganggap enteng untuk datang beribadah. Ya, terkadang kita menganggap enteng untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita pikir kita seringkali mengatur Tuhan. Kita bilang begini, aku capek, aku lelah, Tuhan tahu kok. Tidak usah beribadah, nggak apa-apa. Seringkali kita berkata seperti itu. Seringkali orang menganggap enteng untuk beribadah kepada Tuhan sehingga meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan sendiri berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Jika firman Tuhan berkata demikian, berarti berada beberapa orang yang sengaja menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tapi jika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka kita akan melakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan melakukannya dengan setia, karena kita tahu bahwa Allah yang kita puji dan kita sembah, Allah yang maha besar, Allah yang senantiasa menolong kita, memberkati kita, menjaga dalam setiap kehidupan kita. Nabi Hagai berkata bahwa aku tahu bahwa Tuhan Allahku sanggup menolongku. Jadi kita tahu bahwa Allah kita adalah yang maha besar, yang sanggup menolong kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Semuanya ada upahnya. Apa yang kita kerjakan, ya, semua apa yang kita lakukan kecil ataupun besar, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Apalagi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Walaupun engkau capek, engkau lelah, tapi semuanya diperhitungkan oleh Tuhan dengan luar biasa, ya, dengan sangat luar biasa. Kita tidak bisa menghitung betapa besar berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, lebarnya, tingginya, luasnya, dan segala-galanya itu tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita ukur dengan ukuran kita manusia. Ya, tidak bisa. Dalam firman Tuhan katakan bahwa hal itu tidak terbatas dari segala pikiran kita. Ya, Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu yang kita miliki, tapi Allah kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa. Jadi Tuhan mengajarkan kita melalui firman Tuhan yang kita pelajari di dalam setiap renungan yang kita pelajari pagi, siang, malam. Saya percaya Bapak Ibu membaca firman Tuhan, Tuhan mengajarkan suatu hal yang baik kepada kita untuk kita ikuti, untuk kita pelajari, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan di dalam Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan yang luar biasa untuk kita nikmati di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9, di situ firman Tuhan sekali lagi berkata, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ya, firman Tuhan Allah luar biasa. Tuhan katakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Apa kewajiban kita yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Ya, tentunya kita wajib datang beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan Allah kita, Allah yang kita punya, kita sembah. Kita tahu ya, Allah kita Allah yang maha kuasa. Kita wajib datang kepadanya.
yang datang untuk meminta berkat kepada Tuhan, tapi terkadang kita lupa apa yang harus kita lakukan sesungguhnya di dalam kehidupan kita, apa kewajiban kita kepada Tuhan ya. Kita seringkali hanya datang kepada Tuhan, saya mau ini, saya mau itu, minta ini, minta itu, tetapi kita lupa sesungguhnya hidup kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa ya, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita supaya Tuhan berkenan. Nah, Raja Daud menasehati anaknya, kenallah Allahnya ayahmu, katanya, beribadahlah kepadanya. Saya percaya jika Bapak Ibu semua pernah mengenal Allah yang baik, Allah yang maha besar, tentunya kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengenal Allah tersebut ya. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk mengenal Allah yang kita puji, yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa. Kita akan ajarkan mereka untuk setia, taat, beribadah kepada Tuhan, melakukan semua ketetapan, peraturan, dan ketentuan Tuhan seperti yang ada di dalam Alkitab. Nah, Raja Salomo dinasehati demikian oleh Daud ayahnya supaya anaknya hidup beribadah dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Ya, saya percaya semua yang datang di tempat ini datang dengan tulus ikhlas ya kan, jauh-jauh ke dalam, masuk ke dalam, semua rela melangkahkan kakinya dengan tulus ikhlas. Semuanya akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ya, kita semua yang setia melakukan perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan akan Tuhan berkati dengan luar biasa. Jadi tidak sia-sia Bapak Ibu melangkah ke sini ya, walaupun jauh atau mungkin tadi siang sudah capek, lelah, sudah pelayanan di gereja masing-masing, tapi harus melangkah lagi malam ini ke tempat ini, semuanya itu tidak sia-sia. Kita melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita melakukan kewajiban kita berkumpul bersama di tempat ini dengan di dalam HMK, di tempat ini bersama-sama berkunjung, bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Allah yang kita puji dan kita sembah adalah Allah yang maha besar, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa memberkati dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita semua yang ada di tempat ini, semua karena kerinduan kebersamaan kita ini bersama-sama bersekutu bersama dengan satu dengan yang lain untuk memuji Tuhan bersama-sama sehingga kita rela melangkahkan kakinya. Ya, dari aku Sari sudah jauh ya datang ke sini, itu luar biasa. Ya, puji Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan akan menentukan hasil yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan menganggap enteng setiap persekutuan kita dengan Tuhan. Lakukanlah dengan tulus ikhlas kata firman Tuhan. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu, karena di situ kata firman Tuhan luar biasa, engkau akan beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi luar biasa. Janji Tuhan sungguh indah buat kita. Janji Tuhan sungguh besar bagi orang-orang yang sungguh setia dan taat kepadanya. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Tuhan akan menepati janjinya kepada Salomo jikalau Salomo setia dan taat kepada Tuhan, sebagaimana dia sudah berjanji kepada Daud, dia akan mengokohkan kerajaannya. Dan terbukti Tuhan memberkati Daud dengan luar biasa, dan Tuhan juga memberkati Salomo dengan luar biasa. Nah, ketika Salomo sudah ditabiskan menjadi raja, Salomo juga mengikuti perintah yang diperintahkan oleh ayahnya Daud. Dia mengajak mereka orang-orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh pasal 1 ayat 3, lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa hamba Tuhan itu di padang gurun. Jadi Salomo melakukan seperti yang dilakukan oleh ayahnya, datang menyembah Tuhan, memberi
ditugaskan, oh hari ini harus di gereja, aku punya tugas harus WM, punya tugas harus doa persembahan, oleh karena doa syafaat atau lain sebagainya, tidak. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, karena semuanya itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Dan kata firman Tuhan, engkau akan berhasil dan engkau akan diberkati dengan luar biasa. Apa yang engkau tuju, apa yang engkau inginkan, semuanya akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jadi setiap segala sesuatu yang kita lakukan dengan rela hati, kata firman Tuhan. Lakukanlah dengan setia, dengan tulus ikhlas, karena di dalam setiap apa yang kita lakukan bersama Tuhan mengandung janji yang luar biasa. Allah akan memberkati firman-Nya bagi setiap orang yang sungguh-sungguh takut akan Dia. Jadi Salomo dinasehati oleh Raja Daud supaya dia mengikuti ketetapan dan peraturan Tuhan, supaya dia berhasil di dalam kehidupannya, supaya engkau berhasil dan dalam segala apa yang engkau tuju. Jadi kita semua juga akan berhasil, diberkati apa yang kita tuju jika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, jika kita sungguh-sungguh melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, ketentuan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Ya. Datanglah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datanglah beribadah dengan hadapannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, karena itulah persembahan yang sesungguhnya dari kita di hadapan Tuhan. Ya Allah menghargai setiap kita, umat-umatnya yang setia dan taat kepadanya. Ya, puji Tuhan, dalam firman Tuhan yang sungguh luar biasa malam hari ini memberkati kita. Saya percaya bahwa kita datang di hadapan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang senantiasa memberkati dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami ingin melakukan apa yang Tuhan sudah tentukan bagi kami, perintah dan peraturan ketetapan yang sudah Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk melakukan kebenaran itu dalam hidup kami, supaya kami berhasil dalam setiap apa yang kami rancangkan dan apa yang kami tuju, semuanya diberkati Tuhan